Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptlow. Pada kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai perseroan terbatas, salah satu dari bentuk perusahaan. Namun, sebenarnya banyak yang dibahas dalam perseroan terbatas. Misalnya cara mendirikan, mengesahkan, terus juga pembubaran, belum lagi yang ada di dalamnya. Namun, saya ingin sedikit memperkenalkan gambaran umumnya saja. Karena kan dari channel Scriptlow ini kan hanya memperkenalkan bentuk-bentuk daripada hukum perdata, terus juga nanti ada perikatan, di situ juga ada hukum perusahaan. Nah, perusahaan ini yang berbentuk PT, perseroan terbatas, atau bahasa Belandanya adalah Namloosvennootschap. Kenapa disebut dengan terbatas? Karena dia memiliki wewenang yang terbatas, tergantung daripada yang dipegang sahamnya. Kalau firma, misalnya, dia memiliki wewenang yang tidak terbatas. Semua tanggung jawab bersama, baik pengelolaan, baik keuntungan, itu tidak dibatasi. Namun, dalam perseroan terbatas, itu semua dibatasi, tergantung daripada modal yang ditanamkan. Apabila misalnya sahamnya hanya beberapa, tentu yang didapatkan hanya sekian. Dan karakteristik yang unik daripada perusahaan yang lain itu adalah saham. Modal yang berbentuk saham. Saham ini sebenarnya sama aja, artinya modal-modal juga. Tapi mungkin ya, saham ini dia bentuknya digital. Yang biasanya nanti dimasukkan ke dalam bursa efek bagi perusahaan yang terbuka. Bagi yang tidak, dia tidak terbuka perusahaannya. Makanya kan biasanya kita kenal PT sekian-sekian-sekian, terus di belakangnya ada TBK. Artinya terbuka, dia termasuk saham yang dapat diperjualbelikan. Nah, saham ini dia bentuknya adalah modal yang berbentuk digital. Ya, dia tidak begitu nyata. Kan kalau di perusahaan yang lain kan benar-benar nyata, benar-benar ada. Nah, ini kan hanya porsi atau pembagian saja. Nah, untuk strukturnya itu memiliki struktur-struktur yang ditentukan oleh undang-undang. Sebelumnya kalau yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Namun beberapa hal itu diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, tapi saya bahas dulu mengenai struktural. Struktural yang paling tertinggi yaitu adalah pemegang saham. Pemegang saham dia dapat mengangkat, memberhentikan, atau menggantikan daripada direksi, komisaris, dan juga yang lainnya. Nah, untuk penentuan kebijakan, terus juga perubahan dan pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu adalah pemegang saham. Dia yang memiliki kekuasaan tertinggi daripada perusahaan. Bukan direksi, bukan direktur. Pemegang saham adalah istilahnya kekuatan atau posisi yang paling kuat. Nah, di bawahnya adalah direksi atau direktur yang mengelola seluruh daripada aktivitas perusahaan. Untung rugi di tangan direktur. Semua tanggung jawab direktur. Misalnya ada badan hukum yang bermasalah, misalnya ada ancaman kepailitan dan sebagainya, itu tanggung jawab direktur. Perbuatan hukum ditanggung jawab direktur. Nah, adapun komisaris, komisaris ini dia bertindak sebagai pengawas. Bagaimana perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana perusahaan ini baik-baik aja mekanismenya. Dia juga bisa memberikan nasihat kepada direksi atau direktur. Tentu ini adalah batasan-batasan yang harus disesuaikan dalam undang-undang. Namun untuk jajaran di bawahnya ini hanya diatur secara khusus dalam anggaran dasar. Dia tidak diatur dalam undang-undang. Misalnya ada HRD, ada manajer, ada misalnya direktur keuangan, direktur marketing, direktur pemasaran, itu teknis. Itu nanti bisa diatur dalam anggaran dasar. Tidak diatur dalam undang-undang. Nah, saya kira seperti itu. Kalau untuk strukturnya, yang menciri khaskan adalah pemegang sahamnya. Nah,
Syarat daripada pemegang saham ini minimal 2 orang. Makanya terkadang misalnya pemegang saham ini adalah satu keluarga, suami istri misalnya ya, suami istri dan itu adalah harta bersama, itu tidak bisa. Karena harta bersama ini kan dihitungnya satu. Tetap, misalnya ada suami istri yang memegang perusahaan tersebut, ini harus ada pemisahan harta. Kalau enggak, tetap diambil satu, sedangkan satu yang lain itu harus dialihkan kepada orang lain. Gitu ya. Namun, kalau dalam undang-undang terbaru ini, kalau pemegang sahamnya kurang daripada 2, itu akan menimbulkan resiko yang sangat tinggi. Yang bertanggung jawab adalah pribadinya. Jadi, sama aja dengan badan usaha yang lain gitu. Nggak ada bedanya kalau misalnya perseroan terbatas ini badan hukum. Nah, terus tidak berlaku bagi salah satunya adalah bursa efek, lembaga penjamin clearing dan sebagainya. Terus juga ada UMKM. Nah, ini UMKM ini sebenarnya perlu dibahas karena di Cipta Kerja ini disinggung ditambah BUMN. Nah, yang jadi persoalannya di Cipta Kerja ini membahas mengenai UMKM. UMKM ini bisa membentuk PT walaupun pendirinya cuma 1 orang. Tapi itu sebenarnya banyak sekali yang perlu kita bahas. Tapi di episode ini hanya memberikan sekilas gambaran mengenai perseroan terbatas. Karena banyak juga yang orang-orang ingin membuat PT karena dengan alasan nama ataupun kredibilitas daripada perusahaan. Tapi harus tahu dulu karakteristik dan ciri khas daripada PT itu. Dan bisa dipertimbangkan apakah bisnis ini layak untuk dibuatkan PT atau tidak. Karena PT ini jangan salah, banyak sekali pengeluaran-pengeluarannya. Nah, tentu PT ini akan bertindak sebagai seperti halnya perorangan karena ini adalah perusahaan berbadan hukum. Ingat ya. Itu saja ya paling ya. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan mengenai PT, nanti bisa diisi di kolom komentar. Dan itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.